Bersiaplah untuk kompetisi teka-teki yang sulit namun sangat seru. Ambil apapun yang bisa membantu mengaktifkan kemampuan logikamu. Kaca pembesar, topi pemburu rusa, atau buku catatan. Yuk mulai! Mari pemanasan dengan yang mudah. Bisakah kamu menemukan vampir di antara emoji ini? Ini dia. Serem. Bagaimana dengan kerumunan orang ini? Bisakah kamu menemukan vampir yang bersembunyi di antara mereka? Gadis ini, lihat betapa tajam giginya. Dan satu teka-teki lagi untukmu. Siapakah di antara orang-orang ini yang merupakan vampir? Lihat bekas taring di leher pria itu. Dia digigit dan telah berubah menjadi vampir. Stephen ditemukan gak sadarkan diri di ruang tamunya pada Minggu malam. Seseorang telah memukul kepalanya. Pria itu dilarikan ke rumah sakit sementara polisi mulai menginterogasi para tersangka. Ada 3 orang, mantan istri Stephen, tetangganya, dan adik laki-lakinya. Mantan istri Stephen bilang dia berjalan-jalan di taman dengan keponakannya yang masih kecil sepanjang hari. Tetangga Stephen bilang dia ingin pergi berkencan dengan pacarnya, tapi karena hujan turun dengan deras, mereka memutuskan untuk tinggal di rumah. Dan adik laki-laki Stephen bilang dia sedang bekerja menyelesaikan sebuah proyek besar. Proyek itu sangat penting sehingga dia harus bekerja bahkan di akhir pekan. Polisi menemukan siapa penyerang itu dengan cepat. Bisakah kamu menemukannya juga? Penyerangnya adalah mantan istri Stephen. Hujan turun deras sepanjang hari. Siapa yang mau berjalan-jalan di taman dengan anak kecil dalam cuaca seperti itu? Seorang penjahat menculik temanmu dan mengikatnya di pohon. Seekor anjing besar yang ganas menjaga pohon ini. Kamu harus menyelamatkan temanmu di malam hari. Namun saat kamu datang ke tempat itu, kamu hanya membawa sepotong daging. Daging itu nggak cukup besar untuk mengalihkan perhatian anjing itu selama 3 menit yang kamu butuhkan untuk memotong tali dan membantu temanmu melarikan diri. Bagaimana kamu memecahkan masalah ini? Potong daging menjadi potongan-potongan kecil dan lemparkan ke seluruh taman. Dan selagi anjingnya teralihkan, bebaskan temanmu. Suatu hari, Amy pergi berkencan dengan pacarnya, Joe, ke sebuah restoran yang bagus. Joe memberinya bunga dan permen. Mereka makan dengan lahap dan menikmati kencan tersebut. Namun di pagi harinya, Amy terbangun dengan reaksi alergi yang parah. Dia pergi ke rumah sakit dan diberitahu bahwa dia telah diracuni. Namun untuk mengetahui obat penawar apa yang dibutuhkan Amy, sangat penting untuk memahami sumber racunnya. Detektif yang diundang untuk menyelidiki kasus ini menanyai semua orang yang bisa meracuni gadis itu. Pacarnya, juru masak, dan teman Amy, Cindy. Joe bilang mereka makan makanan yang sama di restoran tersebut. Si juru masak bilang dia membawakan pizza untuk Amy dan pizza itu baru saja dibuat. Dan Cindy bilang dia mengira pacar Amy telah meracuninya. Dia menambahkan pacarnya menanyakan bunga apa yang disukai Amy untuk mendapatkan kepercayaan Amy. Sudahkah kamu tahu siapa yang meracuni gadis itu? Pelakunya Cindy. Perhatikan buku di atas mejanya. Buku itu tentang bunga beracun. Dia menyarankan Joe untuk memberi Amy bunga yang akan menyebabkan masalah kesehatan. Sebuah perusahaan menyelenggarakan permainan taruhan di mana satu kelereng merah dan satu kelereng biru ditempatkan di sebuah kotak gelap. Kalau pemain memilih kelereng biru, perusahaan harus membayar mereka $5.000. Namun kalau pemain salah menebak, mereka harus membayar perusahaan $100. Perusahaan tersebut melakukan kecurangan dengan selalu memasukkan 2 kelereng merah ke dalam kotak, bukannya 1 kelereng merah dan 1 kelereng biru. Tapi gak ada yang bisa membuktikannya. Mark mengamati orang-orang yang kalah satu demi satu. Lalu dia ikut serta dalam permainan dan menang. Bagaimana dia melakukannya?
Pria itu mengambil sebuah kelereng dan dengan cepat memasukkannya ke dalam mulutnya tanpa menunjukkannya kepada orang lain. Kelereng yang tersisa berwarna merah. Menurut aturan, itu berarti kelereng Mark berwarna biru. Perusahaan harus membayar uangnya. Sekarang, kamu harus mencurahkan perhatian pada setiap detail kecil. Bisakah kamu mengetahui anjing siapa itu? Lihatlah pria yang mengenakan jaket merah itu. Lihat tali yang dipegangnya, itu cocok dengan kalung anjingnya. Jadi, kemungkinan besar dialah pemiliknya. Burung beo ini berhasil menyelinap kabur dari pemiliknya. Dan sekarang, dokter hewan sedang mencarinya. Bisakah kamu mengetahui burung siapa ini? Pemiliknya adalah wanita yang duduk di sofa. Ada sangkar di belakangnya. Ruang tunggu lain di dokter hewan. Dan kucing swing siapa yang lucu ini? Lihat pria yang sedang menunggu dokter untuk membawa pulang hewan peliharaannya. Dia dikelilingi banyak hewan berbulu dan gak bisa berhenti bersin. Dia pasti alergi terhadap bulu. Itulah sebabnya dia memelihara kucing Swings. Dan kuda siapa ini? Lihat gadis yang sedang mengantre itu. Dia satu-satunya yang mengenakan sepatu berkuda. Dia pasti pemiliknya. Anak-anak ini tampak ketakutan. Gak heran, kamu lihat tikus putih yang melesat di sekeliling ruang kelas? Tikus itu milik siapa? Itu milik gadis yang sedang memeriksa ranselnya. Kamu bisa melihat sebuah kandang dan beberapa makanan hewan pengerat di dalamnya. Oh, lihat si manis ini. Menurutmu, babi mini ini milik siapa? Orang ini adalah pemiliknya. Pakaiannya sangat cocok dengan sial yang dikenakan babi itu. Manisnya. Dan landak siapa ini? Wanita ini adalah pemiliknya. Dia mengenakan sarung tangan khusus untuk menangani hewan tersebut. Dan milik siapakah anjing Puck yang sangat menggemaskan ini? Pemiliknya adalah pria ini. Kalau kamu memperhatikan dengan seksama, kamu akan melihat tato anjing Puck di kakinya. Lily pulang ke rumah dan melihat vas kesayangannya pecah. Dengan sangat kesal dia berseru, "Apa yang terjadi pada vasku?" Suaminya, Sam, menjelaskan sekitar jam makan siang. Dia mendengar suara benturan keras dari kamar tidur mereka. Dia bergegas ke sana dan melihat vas mahal Lily telah pecah dan seorang perampok melarikan diri. Sam mengikuti pria itu keluar, tapi kacamatanya berkabut karena cuaca yang dingin. Itulah sebabnya dia nggak melihat pria itu. Lily menelepon polisi, tapi setelah petugas polisi mendengar keseluruhan cerita, mereka menolak untuk menyelidiki kasus ini. Kenapa? Kacamata akan berkabut saat kamu memasuki tempat yang hangat, bukan sebaliknya. Sam mengarang cerita ini karena takut mengakui dialah yang memecahkan vas tersebut. Suami Emma, Liam, tahu bahwa istrinya bermimpi untuk pergi ke sebuah situs arkeologi. Suatu hari, dia memberitahu Liam tentang kesempatan yang sempurna. Ada sebuah situs terpencil yang siap untuk digali, tapi nggak ada koneksi internet atau jaringan di sana. Dia harus berkemah di dalam tenda tanpa fasilitas modern. Tapi, karena dia sangat bersemangat dengan perjalanan ini, Liam siap menunggunya di rumah. 2 hari kemudian, Liam menerima pesan dan foto dari Emma. Pria itu sangat marah. Dia menyadari Emma telah berbohong tentang semuanya. Bagaimana dia bisa tahu? Sebelum berangkat, Emma memberitahu suaminya gak ada koneksi internet atau sinyal ponsel di sana.
Lalu bagaimana dia bisa mengirimkan foto itu kepadanya? Beberapa pekerja bank mengunjungi kantin di gedung kantor mereka. Karena hari itu adalah hari teka-teki, Matthew, Isaac, dan Wyatt disuguhi teh, sementara Hunter, Christian, dan Nathan minum kopi. Minuman apa yang didapat Aaron? Aaron minum teh karena ada huruf double dalam namanya. Seorang pria dengan perban di kepalanya mendatangi kantor polisi. Aku sedang mencari tumpangan ketika sebuah mobil berhenti. Pengemudinya meminta aku untuk memeriksa apakah salah satu bannya kempes. Aku membungkuk untuk melihat dan dia memukul kepalaku. Ketika tersadar kembali, ternyata dia telah mengambil semua uang dan ponselku. Aku hanya ingat pria itu punya mobil besar, alis besar, dan berkumis. Gak lama kemudian, polisi mendapatkan tersangka. Mereka menemukannya di sebuah kafe. Tapi pria itu bilang itu bukan dia. Dia mengganti ban mobilnya 2 minggu yang lalu. Dan sejak saat itu, mobilnya diparkir di dekat kafe. Tapi detektif segera menyadari bahwa pria itu berbohong. Bagaimana? Ada tanda dilarang parkir di dekat kafe. Gak ada mobil yang boleh parkir di sana selama 2 minggu. Isabella berdiri di belakang Mia, tapi pada saat yang sama, Mia juga berdiri di belakang Isabella. Bagaimana mungkin? Gadis-gadis itu berdiri dengan punggung saling membelakangi. Buret adalah seorang bos besar di sebuah perusahaan besar. Baru-baru ini dia mempekerjakan beberapa karyawan baru. Suatu hari, asistennya sedang mengisi dokumen mereka dan menemukan sesuatu yang aneh. Dia memberitahu Buret salah satu karyawan baru tampaknya punya dokumen palsu. Namun, sang bos terburu-buru dan bilang kepada asistennya, dia akan memeriksa dokumen-dokumen tersebut keesokan harinya. Namun, keesokan harinya, Buret mendapati asistennya berada di rumah sakit dalam keadaan pingsan. Seseorang telah menyerangnya dalam perjalanan ke tempat kerja. Buret bergegas memeriksa dokumen-dokumen karyawan baru. Lihatlah dan coba cari tahu kartu identitas mana yang palsu. Kartu identitas ini mengklaim bahwa Edward berusia 34 tahun. Namun, pria yang menggunakan dokumen ini jauh lebih tua. Hari itu adalah hari yang sangat panas. Petugas polisi Black sedang berkendara di sepanjang jalan pedesaan. Tiba-tiba dia melihat seorang mencari tumpangan di sisi jalan dan berhenti untuk memberikan tumpangan. Pria itu menjelaskan dia telah menunggu seseorang untuk menjemputnya selama lebih dari 2 jam dan menawarkan es krim kepada petugas tersebut. Black menolak dan bertanya kepada pria itu tentang sekelompok penjahat yang baru saja merampok toko perhiasan. Si penumpang berseru, "Aku baru saja melihat sebuah mobil merah melaju kencang melewatiku. Pasti itu para perampok. Tapi mereka melaju ke arah yang berlawanan. Kita harus berbalik arah." Black nggak mempercayainya dan membawanya ke kantor polisi. Bagaimana petugas polisi itu mengetahui penumpang itu adalah seorang penjahat? Kalau si penumpang memang telah berdiri di pinggir jalan selama 2 jam, es krimnya pasti sudah meleleh. Jadi dia berbohong untuk menuntun Black ke arah yang salah. Oliver memikirkan salah satu dari 3 angka, 1, 2, atau 3. Charlotte hanya boleh mengajukan 1 pertanyaan kepadanya untuk mengetahui angka yang mana. Oliver hanya bisa menjawab pertanyaannya dengan tidak, ya, dan aku nggak bisa mengatakannya. Pertanyaannya, apa yang harus ditanyakan Charlotte? Aku bisa bilang, aku memikirkan nomor 1 atau 2. Apakah angkamu lebih besar dari angkaku? Kalau Oliver menjawab ya, itu berarti dia telah memilih 3. Kalau dia menjawab aku nggak bisa mengatakannya, angka yang dia pikirkan adalah 2. Dan kalau dia bilang tidak, angkanya adalah 1. Beberapa orang diminta untuk melangkahi pensil yang tergeletak di lantai, tapi nggak ada satupun dari mereka yang berhasil melakukannya. Kenapa?
Pensil ditempatkan di dekat dinding. Siapa yang nggak suka teka-teki rebus? Itu seru loh, dan aku punya beberapa teka-teki yang rumit untukmu. Selamat menikmati. Apa artinya? Artinya misunderstood atau salah paham. Coba pecahkan yang satu ini. Jadi ada pot dan 8 huruf O. Semua itu akan membentuk potatoes atau kentang. Dan bagaimana dengan yang satu ini? Artinya adalah high five atau toast. Petunjuk kecil, susunan huruf-huruf ini penting. Teka-teki rebus ini berarti hurry up atau cepatlah. Dan satu lagi teka-teki untukmu. Apa artinya? Artinya a friend in need atau teman yang ada saat dibutuhkan. Seorang vampir yang kelaparan mengikutimu di jalan yang sepi pada suatu malam yang gelap. Tiba-tiba, kamu melihat sebuah rumah dengan pintu terbuka dan bersembunyi di sana. Vampir tersebut gak bisa masuk ke tempatmu berlindung, tapi dia menunggu di luar dengan sabar. Namun, kamu masih punya sedikit harapan. Ada 3 terowongan yang mengarah keluar dari rumah tersebut. Namun, di dalam terowongan pertama terdapat lava cair. Dinding terowongan kedua terus menutup setiap 10 detik, menghancurkan semua yang ada di dalamnya. Dan lantai terowongan ketiga runtuh setiap 5 detik, membuat semua yang ada di atasnya jatuh ke dalam jurang. Apa yang harus kamu lakukan? Tunggulah sampai pagi. Vampir nggak tahan dengan cahaya matahari dan pengejarmu akan meninggalkanmu sendirian.